Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Hib Garden. Sekarang kita akan berbagi sedikit tips tentang tutorial cara lengkap untuk mengganti media dan mengganti wadah pada program bonsai kita agar aman dan tidak stres. Nah, ini di sini saya menggunakan wadah bekas dari tutup pipa. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan yang sederhana yang ada di sekitar kita agar bisa bermanfaat. Nah, ini dia tutup pipa tadi yang saya gunakan untuk wadah program bonsai kita selanjutnya. Nah, karena ini dia tidak mempunyai kaki dan tidak ada lubangnya, kita akan membuat dahulu lubang-lubang di sekitar sampingnya agar bahan program bonsai kita atau wadahnya ini nanti memiliki drainase yang baik. Karena ini wadahnya tidak mempunyai kaki, jadi saya membuat lubangnya di samping. Karena kalau kita membuat lubangnya di bawah dan kalau kita letakkan di dudukan, nanti airnya tidak akan mengalir. Jadi sebaiknya kita lubangnya di samping sehingga nanti drainasenya akan tetap mengalir dengan baik. Nah, ini kita buat beberapa lubang di samping. Ini cukup aman dan kita bisa menggunakannya sebagai tempat bahan program bonsai kita. Setelah teman-teman menyiapkan wadahnya, teman-teman bisa lanjut untuk menyiapkan dari media tanamnya. Nah, ini karena yang saya program adalah bahan bonsai anting putri, maka campuran yang saya gunakan adalah pasir malang. Teman-teman bisa menggunakan pasir malang. Lanjut saya campur tanah. Ini tanah yang saya dapat dari sekitar tempat tinggal saya, yang juga tanahnya ini sedikit berpasir. Dan lanjut saya juga menambahkan kokopit pada media tanamnya ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan media tanam apa saja yang ada di sekitar teman-teman. Intinya adalah media tanamnya ini memiliki drainase yang baik, sehingga nanti akar-akar dari bahan program bonsai teman-teman ini tidak busuk dan bisa tetap tumbuh dengan subur. Teman-teman juga bisa menambahkan pupuk kandang jika memilikinya pada media tanam teman-teman. Nah, ini kita akan coba mengaduknya, mencampurnya sehingga nanti tiga bahan yang kita campurkan tadi teraduk dengan rata sehingga tidak ada gumpalan-gumpalan pada media tanamnya ini. Nah, kita coba mengaduknya, membuang sampah-sampah yang bisa mengganggu pertumbuhan dari akarnya nanti. Setelah media tanamnya tadi sudah kita siapkan, sekarang kita akan membongkar bahan program bonsai yang akan kita pindahkan ke pot yang baru dan media tanam yang baru. Nah, ini adalah bahan program bonsainya. Ini adalah bonsai anting putri dengan tinggi sekitar kurang lebih 10 cm. Kenapa bahan program bonsai ini kita pindahkan ke media lain dan juga kita ganti media tanamnya? Karena bahan program bonsai ini sudah terlihat mulai tidak subur. Daun-daunnya sudah tidak hijau. Jadi ada kemungkinan bahan program bonsai ini sudah mulai kekurangan nutrisi. Maka untuk teman-teman yang memiliki bahan-bahan bonsai dengan tanda-tanda tersebut, teman-teman bisa mengganti medianya atau juga menambahkan pupuk agar bahan program bonsai teman-teman bisa tumbuh subur dan tidak mati. Karena kalau terlambat penanganannya, maka resiko-resiko yang tidak kita inginkan bisa menyerang dari bahan program bonsai kita. Mulai dari mati ranting sampai nanti mati. Nah, jadi ini adalah langkah yang perlu kita lakukan agar
bahan program bonsai kita ini tetap subur dan tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bahan program bonsainya. Lanjut, yang kita lakukan adalah untuk membuat akar-akarnya ini atau membuat bahan program bonsai ini tidak stres. Kita dapat menggunakan B1 untuk merendam bahan program bonsai kita ini, terutama akar-akarnya, agar bahan program bonsai ini tidak stres. Karena salah satu fungsi dari B1 ini bisa menjaga bahan program bonsai kita ini tidak stres ketika nanti kita pindah medianya. Di samping itu, dengan berendam dengan B1 ini, akar-akarnya nanti akan menjadi lebih subur. Karena biasanya kalau kita merendamnya dengan B1 ini, akar-akar yang busuknya nanti akan hancur dan akar-akar yang sehatnya nanti akan memutih dan menjadi bersih. Nah, dengan begitu nanti tanaman kita ini bisa lebih sehat dan lebih subur. Nah, jadi buat teman-teman bisa menggunakan B1 ketika melakukan repotting atau penggantian media tanam pada bahan program bonsainya. Kita jadi cukup merendamnya beberapa saat sehingga nanti akar-akarnya ini akan menjadi bersih. Sebelum merendamnya, sebaiknya teman-teman juga mencuci dulu akarnya ini agar nanti kita dapat melihat akar-akar yang perlu kita cutting sehingga pertumbuhan akarnya nanti bisa tumbuh secara proporsional. Nah, jadi kita bisa mencucinya terlebih dahulu, melihat pertumbuhan akarnya. Jadi dengan cara mencuci ini kita juga sekaligus bisa melakukan program akar, melihat dari akar-akar mana yang tumbuh terlalu dominan, sehingga kita bisa melakukan pemotongan pada akar-akar yang terlalu dominan, yaitu akar-akar yang tumbuh terlalu membesar. Jadi dengan begitu, akar-akar kecil yang ada di sekitarnya nanti bisa mengejar ketertinggalan besaran dari akar yang sudah membesar itu. Nah, ini fungsi dari kita melakukan pencucian akar seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan pemotongan pada akar-akar yang tumbuh terlalu dominan. Ini akar-akarnya terlihat sehat dan bersih. Dan kita bisa melakukan penataan pada akar-akarnya ini sehingga nanti ke depannya pertumbuhan akar-akarnya ini bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa merendamnya di dalam air yang kita campur dengan B1 tadi selama beberapa saat sehingga akar-akarnya ini bisa tumbuh dan sehat dan pohonnya tidak gampang stres. Nah, ini adalah penampakannya setelah kita melakukan perapian atau setelah kita melakukan penataan pada akar dari bahan program bonsai kita ini. Nah, ini adalah penampakannya dan kita bisa lanjut untuk melakukan penyikatan pada batang program bonsai kita ini. Nah, penyikatan ini bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur pada bahan program bonsai kita ini, sehingga bahan program bonsai kita ini menjadi bersih dan nantinya bisa tumbuh dengan subur. Penyikatan ini juga perlu kita lakukan secara rutin sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti halnya kropos pada batangnya. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman memiliki bahan program bonsai. Banyak teknik untuk membersihkan bahan program bonsai kita ini. Bisa melakukannya dengan semprotan,
Tapi karena bahan bonsai ini kecil, jadi kita cukup melakukan penyikatan pada bahan program bonsai ini. Membuang lumut-lumutnya pada pangkal-pangkal batangnya yang biasa tumbuh. Setelah teman-teman melakukan pembersihan pada batang bonsainya, dapat lanjut untuk merendamnya di dalam larutan B1 tadi. Nah, ini berfungsi untuk menjaga bahan program bonsai kita ini tidak stres. Nah, setelah kita merendamnya, kita dapat melakukan menyiapkan media tanamnya pada wadah baru dari bahan program bonsai kita ini. Kita dapat menyusunnya di dalam wadahnya. Kira-kira seberapa banyak yang diperlukan pada wadah yang baru ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan media tanam barunya ini dan mengukur kira-kira setinggi apa nanti bahan program bonsai teman-teman hendak teman-teman tanam di dalam media tanam ini. Untuk sebaiknya jangan terlalu dalam ketika menanamnya, dan juga jangan terlalu naik ke atas. Karena kalau terlalu dalam nanti dia akan terlihat tenggelam. Sementara kalau terlalu tinggi, takutnya ketika kita melakukan penyiraman, maka medianya akan hanyut ke bawah, sehingga nanti akarnya terlalu timbul dan bisa mengering. Jadi sangat perlu sekali teman-teman mengukur dan mengepaskan setinggi apa kira-kira teman-teman akan menanam program bonsainya di dalam wadah yang barunya. Nah, untuk amannya, teman-teman bisa mengikatkan kawat pada akar dari program bonsai teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mengikatkannya ke pot dasarnya yang akan membuat bahan program bonsai teman-teman ini tidak gampang bergerak dan tidak rubuh. Jadi kita bisa mengikatnya pada dasarnya, dasar bahan program bonsai teman-teman, dan lanjut mengikatnya ke dasar pot. Tadi dasar potnya juga sudah ada saya lubangi sedikit untuk kita bisa memasukkan kawatnya ke bawah. Nah, jadi nanti dengan begitu bahan program bonsai teman-teman ini tidak gampang bergoyang, tidak gampang rubuh, dan pertumbuhan akarnya tidak terganggu. Jadi ini juga salah satu yang sangat penting teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan pemindahan pot. Nah, ini pada dasarnya saya tambahkan juga sedikit styrofoam untuk membuat dudukan dari bahan program bonsai kita ini. Dudukan ini juga berfungsi menjaga agar bahan program bonsai kita ini tidak ambles ke bawah ketika nanti disiram, dan pertumbuhan akarnya bisa tetap stabil, tidak terlalu menjorok ke bawah, dan bisa sedikit menyebar. Nah, ini salah satu fungsi yang harus kita perhatikan ketika melakukan pemindahan pot pada bahan program bonsai kita. Nah, ini fungsi kawatnya ini nantinya akan kita masukkan ke bawah potnya dan bisa mengikat dari bahan program bonsai kita ini tidak akan bergerak. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal sepele yang kadang terlihat sangat sepele tapi sangat berpengaruh pada bahan program bonsai kita. Teman-teman bisa memasukkan kawat yang sudah kita ikatkan ke styrofoam tadi ke bawah dasar potnya, dan nanti teman-teman bisa mengencangkan ikatan kawatnya ini di dasar potnya ini, sehingga bahan program bonsai kita yang ada di atas tidak akan bergerak dan akan stabil, tidak gampang goyang dan rubuh. Nah, itulah salah satu fungsinya kita melakukan pengikatan dasar bonsai kita ini ke
dasar pot yang akan kita gunakan. Ini sangat penting kita lakukan sehingga nanti bonsai kita ini tidak gampang bergerak. Karena kalau dia gampang bergerak, nanti akar-akar mudanya yang baru tumbuh juga gampang patah. Dan itu juga sangat beresiko. Ketika akar-akar mudanya ini patah, maka bahan program bonsai ini juga akan menjadi stres dan juga akan meningkatkan resiko kematian pada program bonsai yang kita pindahkan ini. Jadi pengikatan ini juga sangat penting teman-teman perhatikan untuk menjaga bonsai kita ini tetap tumbuh dengan baik. Setelah teman-teman melakukan ikatan pada dasar pot bonsainya sehingga bonsainya tidak bergerak, teman-teman bisa kembali menata dari akar-akar bonsainya. Nah, ini penataan ini juga perlu kita lakukan sehingga nanti pertumbuhan akarnya ini bisa lebih sesuai dengan harapan kita. Jadi sebelum kita menimbunnya kembali, teman-teman perlu mengecek arah dari pertumbuhan akar yang akan kita timbun. Nah, ini sudah kita arahkan kembali pertumbuhannya. Setelah itu kita bisa lanjut melakukan penambahan media tanamnya. Untuk penambahan media tanamnya ini, teman-teman bisa meletakkan media tanamnya secara full terlebih dahulu, kemudian bisa memadatkannya, karena nanti ketika disiram, media tanamnya ini juga akan turun. Jadi sebaiknya ketika kita menambahkan media tanamnya ini, teman-teman meletakkannya secara full terlebih dahulu. Di samping itu, ketika kita menambahkan media tanamnya ini, kita bisa menyisipkan menaruh pupuk untuk menjaga program bonsai kita ini tetap tumbuh subur dan sehat. Nah, di sini saya menggunakan pupuk slow release karena untuk bahan-bahan program bonsai seperti ini, pupuk slow release ini salah satu pupuk yang paling aman karena dia tidak akan menyebabkan overdosis pada bahan bonsai yang kita program meskipun kita kelebihan menaruh pupuk pada media tanamnya ini. Nah, jadi buat teman-teman bisa menggunakan pupuk slow release, atau teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan NPK untuk melakukan pemupukan. Tetapi ketika teman-teman menggunakan NPK, teman-teman harus bisa mengetahui dosis yang tepat untuk teman-teman gunakan pada bahan program bonsai teman-teman. Karena NPK ini ketika digunakan dengan dosis yang berlebih, dapat membuat panas pada media tanamnya dan membuat bonsai kita akan mati. Dan peletakannya juga harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menggunakan pupuk NPK. Tetapi kalau teman-teman bisa mengetahui dosis yang pas untuk penggunaan NPK-nya, maka penggunaan NPK salah satu pupuk yang murah dan pertumbuhannya juga akan bagus pada bahan program bonsai teman-teman. Yang penting teman-teman tahu dosis yang pas dalam penggunaannya. Setelah teman-teman menambahkan media tanamnya dan meletakkan pupuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyiraman pada bahan yang sudah kita pindahkan medianya ini dan sudah kita pindahkan wadahnya. Nah, ini penyiraman ini perlu kita lakukan agar media tanamnya menjadi memadat dan memegang pada akar-akarnya. Ini juga sangat penting kita lakukan, menyiram seluruh media tanamnya sehingga media tanamnya menjadi memadat dan mengikat pada akarnya. Teman-teman dapat melakukan penyiramannya dengan air yang sedikit pelan tetapi memencar sehingga media tanamnya ini tidak terbongkar. Dengan begitu nanti akar-akarnya dan media tanamnya tetap saling mengikat. Nah, setelah menyiram seperti ini,
Nanti pada finishing terakhir, teman-teman dapat menambahkan pasir malang kembali pada media atasnya, sehingga jika terkena hujan atau tersiram lagi, dia dapat menjaga media tanam teman-teman ini tidak mudah terbongkar. Ini adalah hasil akhir dari pemindahan wadah dan ganti media yang kita lakukan. Jadi ini sudah kita tambahkan lagi pasir malang pada atasnya, dan sedikit kita tambahkan lagi pupuk slow release di atasnya, sehingga nanti tanaman kita ini bisa tumbuh subur. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling aman ketika teman-teman ingin melakukan pemindahan pot dan melakukan ganti media pada bahan bonsai anting putri. Semangat selalu, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.